ya. Wakana, ya. Wakana Syaibah bin Abi Syaibah, ini adalah Syaibah bin Abi Syaibah yaqulu, dia mengucapkan, mengatakan, awsatni ummi, awsatni telah berwasiat padaku, siapa? Ummi, ibuku. Ibuku, kata Syaibah, telah wasiat padaku, inda mautiha, ketika kematiannya, kematian ibunya. Apa wasiatnya? An aquma inda qabriha, an aquma, agar aku berdiri, inda qabriha, di sisi kuburnya, ba'da dafniha, setelah penguburannya, agar aku berdiri, wakula, dan agar aku mengucapkan, apa tuh wasiatnya? Ya Umma Syaibah, ya. Anaknya disuruh mengucapkan begini, ya Umma Syaibah, hai ibunya Syaibah, ya. Quli, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Jadi takin enggak apa, cuma ketika ruh keluar, ketika pas dikubur pun apa, kita tetap kita takinin la ilaha illallah, agar dia ingat Allah, ya. Karena apa? Karena kubur berteriak-teriak dengan 5 teriakan. Yang terakhir kata kubur, ana baitu su'al munkar wa nakir, hai anakku, istriku, saya ada tempat pertanyaan munkar wa nakir, faksir min qauli la ilaha illallah, banyakkanlah ucapan kalimat la ilaha illallah, ya. Kenapa? Agar aku stabil, kokoh, kuat, tegar menghadapi munkar wa nakir yang sautuhu makarra'di, suaranya kegeledek, suaranya merbuka, kegeledek suaranya. Wa absaruhu makabal khatib, pandangan matanya kayak kilat, telalap. Bagaimana tuh Pak? Kalau kata ulama, kalau di hati kita nggak ada kebesaran Allah, wah, nggak bisa jawab. Satu aja kata ulama belum tentu mampu jawab. Maka ketika kita dipendamkan, terdatang malaikat tuh kan, itu banyakin tuh, jangan sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar dia bisa ngikutin tuh kan, agar stabil menghadapi munkar wa nakir, agar kokoh, kuat mentalnya. Kenapa? Karena apa? Pandangan matanya kayak kilat, suaranya kayak guledek, merabua. Kata ulama, kalau di hatinya nggak ada kebesaran Allah, merabua, digorengkan, digedingin sampai ke hari kiamat. Ini bukan masa sepele nih. Kata ulama, bagaimana cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah? Gimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah ada 3. Satu, menjikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, kalau saya dari guru saya, ya begini caranya, ditarik dari bawah, begini ya, buat tempat hawa nafsu, pusar, otak hawa nafsu, ya, ini hawa nafsu ditarik. La ilaha illallah, pas Allah ke hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ini dari saya. Kadang-kadang la ilaha illallah itu apa? Enggak apa-apa itu, tapi ya belum itu dari gurunya kan. Ya itu yang bagus dari guru ya. La, tarik di pusar, otak. La ilaha illallah, pas Allah kemarin ya. Itu di satu ya, cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah ada 3. Satu apa? Menzikirkannya. Kedua apa? Menyampaikan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Kita sampaikan anak kita, istri kita, minimal maaf ya kalau kita ada pengajian ya, bukan ngaji itu sekali ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ya, biasanya itu kata ulama, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bil darbil syadid, dengan pukulan keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan pukulan keras. Kenapa? Karena ini hati yang keras nih, hati yang keras, susah nangis, enggak? Baca Quran pahit, zikir pahit, ya, itu hati yang keras dipukul dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha, bisa hancur ntar, tuh ya, hati yang keras. Yang nggak bisa nangis, itu ya, dengan pukulan keras. Satu apa tadi? Cara mengamalkan la ilaha illallah, menzikirkan 100 kali. Apa lagi? Yang kedua apa? Menyampaikan pentingnya kalimat la ilaha. Ajarnya, Bu, Pak, nah teman-teman, zikirkan habis sembahyang itu la ilaha illallah, biar kita mati mampu menyebut kalimat la ilaha. Kalau sholat nih, setelah sholat itu kata ulama namanya ngumpat, la illallah, la. Zaman dulu saya masih kecil itu ada lampu petromak ya, tok tok gitu kan, masih itu terang. Sama kita, la illallah, la. Maka nanti saya udah dikompak tuh habis sholat, kita habis apa? Habis jalan nih, pas kita jalan, ya yazkurunallah qiyaman, kita akan lama lagi berjalan, hatinya la illallah, hati jalan, tidur la illallah ya. Mati pun la ilaha illallah. Tujuannya apa? Tujuannya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ketika mati mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin surga, dijamin surga. Bententu nih Pak, ada nggak sekampung nih, sedesa ketika mati la ilaha illallah, ada nggak? Nggak ada. Yang kalah sama ini orang Tasik, si Mbak tuh orang Jawa, orang PT, bisa dia ketika mati la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia istiqomah habis sembahyang la ilaha illallah, la ilaha. Ketika berjalan dia bekerja hatinya la ilaha, hati jalan la. Pas matinya la ilaha illallah. Ini kalau zikirnya duit, mati duit. Cewek. Amatnya cewek itu bagaimana hati itu satu ya, satu kita terangkan, terus kita dakwahkan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat ya, kita keluarkan dari hati besaran makhluk, isi besaran Allah. Keluarkan dari hati, yakin pada makhluk, hanya yakin pada Allah, ya itu ya, dikeluarkan dari hati. Duit kecil, istri kecil, bos kecil, yang besar adalah Allah. Cara apa? Mengamalkannya. Maka dari hati kebesaran makhluk, isi kebesaran Allah. Kalau ada kebesaran Allah, matinya bisa mampu menyebut kalimat la ilaha. Menghadapi muka wa nakir, marabbuka Allahu Rabbi. Wow, itu karena ada kebesaran Allah. Jika ada kebesaran dunia, hayya 'alas shalah, masih cuci mobil. Hayya 'alal falah, masih main HP. Baru buka HP, baru buka mobil, begitu. Lagi udah hayya 'alas shalah, masih main burung. Nyuci kandang burung, hayya 'alas shalah, burung. Begitu, hati itu bagaimana isinya, gitu kan. Cara mengamalkannya, keluarkan dari hati kebesaran makhluk, isi kebesaran Allah. Begitu ya. Penting ya, penting ini. Penting ma'rifatullah ya, penting mengenal Allah. Kita ini sama Allah baru kenal dari kecil aja, sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis dan sebagainya. Wujud, apa tuh wujud? Ada. Nah, kita ini wujud, Allah wujud. Apa bedanya? Apa bedanya? Kita wujud nih, ada. Allah pun wujud. Apa bedanya? Kalau wujudnya Allah, ini yang wujud kita yasbikuhul adamu, didahului oleh Adam. Wujud lawannya Adam, apa Adam? Nggak ada. Wujud ada. Nah, kalau wujud kita yasbikuhul adamu, didahului oleh nggak ada. Kita saya nggak ada. Kalau Allah apa? Wujudnya Allah la yasbikuhul Adamu, nggak didahului oleh Adam. Apa maksudnya? Allah tuh nggak didahului oleh nggak ada. Apa wajib ada? Kalau kita apa? Asalnya nggak ada. Diulang lagi ya.
Ini biar paham nih, jarang yang dibahas sama kiai. Wujudnya Allah apa itu? Pakai la yasbiquhul adam. Enggak didahului oleh enggak ada. Kalau kita yasbiquhul adam, didahului oleh tidak ada. Kita ini la yasbiquhul adam. Yasbiquhul adam, didahului oleh enggak ada. Asalnya enggak ada gitu ya. Wujud tuh. Idam apa arti idam? Sedia. Ini apa ya, kalau sedia dahulu itu atau dahulu itu nggak butuh waktu. Idam artinya dalam kitab usul fikih, idam artinya la awwala lahu wala akhir lahu. La awwala lahu, Allah tuh nggak ada awalnya. Wala akhir lahu, nggak ada akhirnya. Nih, dulu pernah saya ungkapkan. Ada awal, ada akhir, siapa tuh? Ini makhluk. Ada awal, ada akhir, siapa? Ada awalnya, ada akhirnya. Binatang. Itu binatang ada awal, ada awalnya. Kun ayam, kun buaya, kun macan, dengan kun jauh. Ada akhirnya. Nanti dari kebangkitan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu sofa, akan bangkit ruh. Itu macan, ada sesat macan, sesat malaikat, sesat buaya, semuanya diam, sesat singa, semuanya diam. Setelah itu kata Allah, kunu turaba, jadilah debu, dihilangkan ruhnya, dihilangkan tubuhnya, jadi debu semuanya dihilangkan tuh binatang. Maka kata orang kafir menghayal, ya laitani kuntu turaba, anda jadi debu, anda jadi tanah, saya nggak bakal disiksa. Orang kafir menghayal, anda saya jadi debu, saya nggak akan disiksa. Jadi debu nggak? Orang kafir menghayal, tadi saya jadi debu, saya nggak akan disiksa. Jadi debu nggak? Enggak. Jadi ada awal, ada akhir, siapa itu? Binatang. Sekarang ada awal, nggak ada akhir. Manusia. Orang nih ada awal, kun manusia ada awal ya, nggak ada akhirnya. Bukannya kekal, bukannya bakal, cuma memabaki. Allah kekalkan gitu, Allah kekalkan. Ya, manusia itu ada awal, nggak ada akhir. Sekarang nggak ada awal, nggak ada akhir. Allah tuh la awwala lahu wala akhir lahu, nggak ada awal, nggak ada akhir. Ini wajib ini kita ma'rifatullah. Setelah terus ma'rifat sifat, kenal sifatnya. Terus kenal asma-asmanya, kenal nama-namanya, 20 itu. Mesti itu arti-artinya itu wajib itu. Apa itu wajib? Kita apal surga, enggak apal dosa. Apa 20 sama kebalikannya itu. Apa asma husna? Apa aqabid gitu ya. Abasid. Itu mesti arti-artinya mesti ma'rifatullah. Awal wajibin ala insani ma'rifatul ilah bistiqani. Pertama kali yang wajib tuh ma'rifat tuh kenal Allah, kenal sifat-sifatnya. 20 kenal nama-namanya. Kita mau Allah yang belum kenal. Apa arti al-muhaimin? Tuh mesti dapalin ya, dapalin. Ya mesti dapalin yang muhaimin, maha memelihara. Kita kalau anak TK, Pak, nanti kantor di sana di tas saya, di kamu saya gini nih. Ya Rahman Maha Pengasih, Ya Rahim Maha Penyayang, Ya Malik yang merajai, Ya Kudus yang Maha Suci. Apa yang banyak 100 apa anak TK, aduh. Itu laki-laki ngaji dari dulu udah 20 tahun, apa-apa seperti 20 mati ya. Jangan cuma lapasnya atau artinya. Lapasnya kayak burung beo, emang ada pahalanya. Itu kayak burung beo asal bunyi. Sampai hati-hati namanya kita kenal Allah tuh, ma'rifatullah bisifat wabil asma gitu ya. Insyaallah ya, apalin jangan mati belum apal asma husna. Makanya saya siap ketemu baca asma husna itu sepanji-panji, maksudnya ya hati-hati apalin ya. Kata waliullah Habib Uji tuh terus itu cilongok yang apa asma husna utuh mayatnya tapi bukan apa artinya kan. Kata Nabi apa? Manah soha dakhala jannah, apa surga? Wa manah soha dakhala jannah, apa surga? Apa asmaul husna? Itu sedikit ya, itu tugas guru tauhid itu, Pak.
Ya ini tuh gaib. Kita teruskan ya, kita teruskan. Hilang. Summa anzuru. Iya. Summa insarafa, kemudian dia berpaling. Ya, siapa anaknya berpaling? Syaibah bin Abi Syaibah. Kemudian dia anak berpaling setelah dia melaksanakan wasiat ibunya agar diucapkan di atas kuburnya kalimat la ilaha illallah. Apa tujuannya? Agar stabil, mampu mengucapkan menjawab mutawakil merabbuka Allahu Rabbi. Yang kedua nih, wa man nabiyuka. Wah, ini kata ulama nih, siapa nabi kamu? Kata ulama, kalau kita mengamalkan sunnah Nabi. Wah, baju putih kan? Sorban. Wah, ini nih. Wa kana habal libas al-ghamis. Pakaian yang paling Nabi suka bukan gamis, Pak. Sekali lagi ada di kitab Riyadhus Shalihin. Wa kana habal libas al-ghamis. Pakaian yang paling Nabi senangnya bukan gamis. Ini maaf dia yang pakai koko ya, maaf. Itu koko itu baju seduko, baju Cina. Nanti ada kain sunnah ya, baju sunnah kan. Itu 3 baju. Jenggot yang 3, jangan sampai klimis dari mulai kepala sampai kaki nggak ada sunnah. Oh nggak ada sunnah, mana juga? Mana juga? Itu kok dia ada sunnah. Satu dia malah sunnah Nabi, kedua. Dia banyak salawat, mampu dia mengucapkan Nabi juga. Kalau ente berapa ente? Sunahnya 1 sorban. Wah, masya Allah. 1 rakaat beringat 70 sorban. Ini lidah selendang 2, 3 jenggot, kain 4 ini. Nanti pakai gamis nggak? Enggak. Oh, ada 4. Ini pakai ini sudah Pak Haji. Kayak sudah pakai ini sudah nih. Sunnah pakai ini baju ini. Ini gamis ya ada lapisannya. Iya. Iya lapisannya. Sunnah kalau zaman Nabi itu ini nggak ada anunya. Rompi sunnah rompi. Nabi itu rompi. Ya, kita pakai jasanya lah. Sunnah itu rompi. Sunnah ada keterangannya. Ini 4 ya. Saya buat 1, 2, 3, 4 ya. Cincin sunnah ya. Cincin sunnah. Kalah wajib 1, 2, 3, 4, 5. Jam tangan sunnah. Mana hadisnya? Waktu kasaib ya, waktu sebut pedang. Dalam tak tahu bainahu qata'aka, kalau kamu tidak gunakan waktu itu dia akan motong kamu. Sudah kayak itu ada hadis itu kayak apa? Kalah itu ini kalah itu. Kalau juga bang ini 70 rakaat. Masya Allah. Iya. Saya ini bajunya kayak dulu yang antum kasih itu baju bundur itu bisa tuh, ini nggak bisa jelek jadinya. Mesti yang bundur bajunya, ininya agak lancip itu kudunya. Jadi kalau punya yang lancip, ini saya pakai itu. Siap ngamalin lihat amal ya. Mana tadi? Falamma summan surafa, kemudian dia berpaling ya dari makam ibunya. Falamma kana lailu, manakala tiba waktu malam, ra'aituha, aku melihat ibunya. Fil manam, dalam tidur, mimpi dia ketemu ibunya. Wahia taqulu, dan dia ibunya taqulu mengatakan, ibunya ngomong di padaku. Apa omongannya? Ya bunaya, ay anakku, gitu. Apa gitu? Hampir aku ahliku. Hampir aku binasa tuh ya. Hampir aku hancur. Hampir aku hancur. Laula tadarrakatni bila ilaha illallah. Seandainya tidak menyusul aku, seandainya tidak menjumpai aku disusul dengan kalimat la ilaha illallah. Andai kamu hendak mengucapkan kalimat la ilaha illallah disusul dengan kalimat itu, aku pasti hancur. Kenapa? Kalau lalai aja merebuka dikit hampir saja hancur. Itu tuh orang soleh Pak, ini waliullah Pak. Bagi kita bagaimana kita nih? Ini orang waliullah. Soalnya bismillah kalau pengajian nggak apa-apa, 10 kali kan. Kalau enggak ada pengajian terus kali lah itu wah itu ya, bisa itu dosakan hati jalan sambil ngobrol lah itu pas mati la ilaha illallah surga gitu ya. Ustaz kok
Zikir baik hatinya enggak, kita enggak usah dunia. Dunia itu kata Mas Syafi'i, dunia itu khud biyadik. Ambil dengan tangan dunia, kerja pakai tangan. Wah, rizqu min qalbi wa min hati. Hati isinya Allah. Qalbul mu'min baitullah. Saya ulang. Qalbul mu'min baitullah. Hati seramnya ada rumahnya Allah. Orang tuh seperti cemburu. Kalau kita doain di sini di bini, motor, mobil, oh tuh cemburu, Allah marah. Artinya Allah. Dunia bukan ke tangan aja dah dunia gitu kerja. Bukannya zikir baik kita nggak kerja. Dunia mah ambil pakai tangan. Hati isinya Allah gitu maksudnya. Allah. Oh, bisa diatur tuh. Otak dunia, otaknya Jerman, hatinya Mekah. Iya. Hampir aku binasa katanya. Ya Allah, kalau kamu hendak susul aku dengan kalimat la ilaha illallah. Fa ija hadara ahadakum, fa ija maka apabila hadir ahadukum salah seorang kalian hadir, ay wal ikhwan ay saudara menghadiri dafna akhil muslimi, penguburan saudaranya yang muslim, fayaqulu maka Fayaqul hendaklah dia mengucapkan lahu bagi saudaranya yang muslim ba'da taswiyati turab, setelah meratakan tanah alai padanya ya, padanya si muslim. Apa tuh? Ya fulan bin fulanah. Jadi binnya ke ibunya ya. Fuad bin Maryam. Ini namanya. Ya, enggak itu namanya Tatang ibunya. Anissa. Tatang bin Anisah gitu, enggak bin bapaknya. Tatang bin Anisah gitu. Fuad bin Maryam. Hilang lagi. Qul ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Awliyaqul atau dia mengucapkan ucapkanlah qul, ucapkanlah Allahu Rabbi gitu ya. Itu kan talqin ya. Oh. Kemarin pada talim yang lalu talqin itu berdiri apa duduk? Berdiri ya. Jangan duduk ya. Qul ucapkanlah Allahu Rabbi. Biar dia itu nanti apa itu mentakin ya, mengikuti wa Islam dini, Islam agamaku, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuli dan rasulku. Wala yata'alalu, wala dan janganlah yata'alalu, dia itu apa ilat, apa huruf ilat, dia itu beralasan, janganlah beralasan. Ahadukum salah seorang kalian beralasan. Apa alasannya? Biqauli dan ucapannya la arif, saya nggak tahu, saya nggak bisa. Ulaqinul maita, saya nggak bisa mentalkinkan si mayit, saya nggak bisa mentalkinnya. Ya cuma gampang. Fa'ina hadihi salasu kalimatin. Ini cuma 3 kalimat, gampang ya. Sahalu hifzuha, yang mudah dihafal. Ala kulli balidin, pada setiap orang yang bodoh. Orang yang bodoh pun cuma 3 kata. Apa itu? Bisa ngapalnya. Fadlan apalagi an ghairi selain yang bodoh. Walhamdulillahirabbil alamin. Cuma 3 kata apa? Allahu Rabbi wa Islam dini wa Muhammad rasuli. Itu aja diulang-ulang tuh. Apa yang pertama? Fuad bin Maryam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 kali ya. Fuad bin Maryam, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur. Atau mengucapkan tuh, atau ini qul, ucapkanlah Allahu Rabbi wa Islam dini wa Muhammad rasuli. Gampang apa ini? Coba Allahu Rabbi wa Islam dini wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuli. Coba baik. Coba dulu. Allahu Rabbi wa bil Islam wa Islam dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasuli. Allahu di Rabbi wa bi Muhammadin Rasulullah rasuli wa Islam Allahu Rabbi wa Islam dini wa Muhammad
sallallahu alaihi wasallam rasulih walhamdulillahirabbil alamin. Tulis baca itu tutup. Wa kana dan ada Syaibat bin Syaibat. Iya.